Oke, selamat pagi semuanya. Nama saya Benhard. Ini sebenarnya kelompok saya, 3 orang ini ada di kelas sebelah. Jadi yang presentasi hari ini cuma saya sendiri. Anggota saya itu ada CJ, ada Samuel, dia ada Francisca. Oke, jadi kita mulai. Oke, jadi itu animasinya. Nah, ini praproduksinya. Jadi ini kita mulai dari konsep. Jadi konsep cerita yang kita ambil itu inspirasinya dari sebenarnya kelompok saya itu awalnya emang suka prokrastinasi. Jadi suka delay-delay pekerjaan gitu. Nah, tapi sebelum kita nentuin konsep itu, kita nyari-nyari tema. Ada adaptasi cerita rakyat, terus ada iklannya masyarakat, cuma kayaknya agak kurang. Terus ada pembuatan biografi. Yang pembuatan biografi ini menarik, cuma kayaknya bakal makan waktu yang lama, soalnya butuh research dulu. Nah, ini contoh-contoh idenya. Ada Putri Mandalika, Batu Menangis, bla bla bla. Kemudian ada iklan layanan masyarakat, ada COVID-19, ada littering, narkoba, WFH. Nah, film pendek ini sebenarnya paling menarik dari kita. Ada animated game trailer itu yang awalnya tidak awal, terus biografi, terus penemuan benda itu kayak fantasi-fantasi gitulah. Nah, akhirnya kita nemu di bagian kanan ini, A Normal Day for Art School Student. Nah, kenapa kita milih ini? Karena menurut kita ini paling dekat. Nah, mungkin ada yang nanya ini kenapa ada yang di bold. Itu yang kita patokin. Misalnya kayak setiap hari dikasih tugas yang nggak jelas, terus ada orang minta desain gratis. Cuma ini semua yang di bold nggak mungkin semuanya pasti masuk ke animasi, karena pasti ada beberapa yang mesti dipilih-pilih. Contohnya kayak misalnya kayak scene atau red itu nggak bisa karena pasti lama. Terus ada yang outdated software, terus kena virus, itu bakal jadi lama banget, maka kita hilangin. Nah, ini sinopsisnya.
Jadi karakternya itu namanya Roni. Roni itu adalah murid animasi yang malas dan suka menunda-nunda tugas. Selama pandemi, ia diharuskan untuk belajar di rumah. Suatu hari ia mendapatkan tugas, namun Roni malas untuk mengerjakan tugas tersebut. Roni pun akhirnya merasakan akibat dari kemalasannya. Yang tadi bisa dilihat di animasi, dia tidur-tiduran nonton YouTube, terus akhirnya telat. Terus maksud dan tujuannya ini adalah nomor satu, memenuhi kriteria kelulusan PKL, yaitu jelas. Karena kalau nggak ini kita nggak lulus PKL. Terus kedua, menyemangati adik-adik yang mengambil jurusan animasi untuk terus berkarya dan jangan cepat putus asa dikarenakan tugas yang banyak. Jadi yang kita alami pada saat animasi ini, tugasnya itu numpuk. Kita satu kelompok saya itu kerja dari Senin sampai Minggu. Jadi full week job gitulah sampai selesai. Akhirnya itu selesai. Terus yang ketiga, mengajak teman-teman pelajar untuk jangan menunda-nunda pekerjaan. Jadi jangan prokrastinasi. Yang keempat itu yang pasti menghibur penonton. Nah, ini karakter desainnya dari Roni. Awalnya ini yang bikin Francisca atau yang dikenal Siska. Ini yang bikin Siska. Ide awalnya itu sebenarnya kita mikir, gambar Squidward aja kayaknya keren. Terus jadilah karakter Roni. Cuma Siska ini nyampurin Squidward sama animasi tahun 90-an. Dia tuh demen sama animasi yang old school, maka dia gabungin style aja ke sini. Terus warna semua di-refine semua sama CJ. Jadi warna itu CJ sama karakter itu Siska. Jadilah warna yang vibrant sama karakter yang begini. Nah, ini background propertinya. Jadi background properti ini yang buat ada 2 orang, saya dengan Siska. Jadi yang awal ini yang kiri bawah alarm itu Siska. Terus kayak kamar, ruangan luar, terus laptop itu kebanyakan saya karena Siska itu masuk setelah karakter desain, background dia 1-2, setelah itu dia masuk full ke produksi. In between, keyframe semua dia sama CJ. Nah, saya bikin background sama lightingnya. Awalnya ini flat color doang. Saya nggak bisa nampilin karena RAM-nya kurang. Jadi awalnya ini flat color, terus dimasukin ke Photoshop, baru dikasih blend modes. Kira-kira satu background ada 20-an blend mode supaya jadi begini. Terus ini storyboardnya. Storyboard ini dibuat sama CJ. Sebenarnya bukan sama CJ doang, kita buat bareng-bareng awalnya, nyari ide, brainstorming. Jadi ada website buat gambar bareng. Saya lupa namanya apa. Pokoknya itu buat gambar bareng, terus bisa gambar-gambar. Nah, gambar ini masih abstrak. Terus CJ karena mikir, coba refine iseng-iseng, di-refine semua sama dia. Dikasih warna dikit-dikit, dikasih arah. Nah, jadilah kayak gini. Ini storyboard sampai akhir. Ini terakhir ya, untuk kredit semua ada. Nah, ini schedule kita. Sebenarnya schedule kita kayak gini, cuma akhirnya ke delay karena ada masalah internal. Nah, ada beberapa yang enggak ini, kayak komputernya ke-crash atau apa, jadi kita delay, postpone bentar. Proposal kita kerjain sebenarnya dari tanggal 10, jadi masih bisa nambah hari. Cuma telatnya itu karena di compositing sama finishing. Kelompok saya ngeremehin banget compositing sama finishing, dikasih 1 minggu. Cuma akhirnya nggak nyampe 1 minggu, kira-kira 1 minggu 2 hari baru selesai sama sound segala macam. Nah, ini produksi. Ini ada keyframe dan in between-nya. Jadi ini ada yang Roni loncat terus turun, ada yang loncat di apa namanya ya, kasur, ada yang baru bangun tidur. Nah, ini clean up-nya. Ini clean up mostly dikerjain sama Samuel, sama saya juga. Ini clean up and coloring. Yang kanan itu dikerjain sama Samuel, yang kiri dikerjain sama saya. Nah, ini bisa dibilang kerjaan yang dibilang gampang sama orang-orang, cuma setelah saya ngerjain nggak terlalu gampang juga, karena timingnya itu termasuk dari kita. Jadi timing dari semuanya itu kita yang atur. Kalau misalnya kita salah, 1 frame, 2 frame, itu lama-lama geser ke sebelahnya. Jadi ini juga paling penting juga. Jadi jangan diremehin. Kemudian ini post production, ini compositing.
compositing itu banyak kan kalau yang scene After Effects kayak gini itu CJ yang eksperimen. Jadi awalnya dia bikin karakter Ronnie statis dengan listrik statis, terus digerakin sama dia, dikasih efek geser-geser sama screen shake, dikasih blend mode sama dia, jadi kayak gini. Nah baru jadilah semuanya kayak gini. Nah, ini rendering, ini mostly CJ yang ngerjain karena nyatu-nyatuin sama ngasih transisi. Itu tugas CJ, saya cuma ngasih sound, saya sound editing. Ini CJ semua, bisa lihat itu di compositingnya di Premiere karena di AE-nya itu pasti berat. Kalau Premiere lebih gampang, walaupun transisinya nggak sebagus After Effects, cuma kualitasnya nggak kalah. Nah ini sound design, ini ntar kita bahas. Jadi layer paling bawah ini semuanya fully background sound. Yang dilihat kayak sekarang tuh ada piano, itu semua di paling bawah. Jadi nggak numpuk di layout paling bawah, rata-rata semua. Nah atas-atasnya baru sound effect kayak orang nguap, terus geser orang kain geser, soal alarm, banyak kan gitu. Ntar kita lebih dalam lagi. Habis itu, nah ini aplikasi yang kita pakai. Jadi ada Photoshop itu buat ya rendering image, terus Toon Boom ya itu pasti buat animasi, After Effects itu buat rendering animasi awal, Premiere itu buat compositing, Illustrator buat background, Rough Animator yang pakai sama Procreate yang pakai cuma CJ. Jadi itu di iPad buat animating. Nah, Soundly ini sound library yang kita pakai. Ini pengalaman dan kesan. Jadi anggota memiliki kelebihan dan kekurangan, saling mengisi. Jadi pasti harus saling membantu. Terus anggota kelompok itu pasti harus kompak. Kalau nggak kompak nggak bakal jadi ini, pasti telat. Yang terakhir anggota kelompok saling menghargai karya satu sama lain. Jadi kita kalau karya satu selesai, misalnya kayak background selesai nih. Background selesai. Kalau selesai, itu kita send ke line. Jadi ada feedback nggak? Kalau ada feedback kita perbaiki. Kalau nggak ada ya lanjut rendering ini tugas. Nah itu dari kita. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap sekali. Kita sudah lihat animasinya keren banget ya kan. Pokoknya di sini saya mempersilahkan kalau misalnya ada yang pengen tanya, boleh langsung ke narasumbernya, ke Pinhat. Oke, ini tampilan Premiere-nya. Ini timeline-nya. Jadi yang dilihat ini audio 7. Ini full semua background sound. Ya, ini full semua background sound dari awal sampai akhir. Kalau dilihat itu, ini soundnya naik turun karena ya buat fokusin scene itu. Jadi scene-nya misalnya suasana hening, kita hening. Kalau misalnya enggak, ya kita naikin. Nah, sound ini rata-rata 12 sampai 6. Jadi menurut yang kita lihat di Google, pendengaran manusia itu rata-rata 6 desibel sebenarnya. Cuma 12 itu kan ya ada orang yang pendengarannya sensitif. Jadi saya turunin 6 sampai 12, jadi ada gap lah. Nah, jadi ini, terus ini ada sound design. Ini ada ambience di kiri, ada ambience bird, alarm clock, ada weather. Jadi semuanya ini kita pakai, mostly kita pakai, cuma ada beberapa. Sama ada satu sound design yang ini, itu CJ yang bikin. Jadi CJ itu ngambil dari beberapa sound library, dijadiin satu di Adobe Audition kalau nggak salah. Nah, Adobe Audition itu dipakai. Cuma nggak dipakai cuma satu ini doang, satu lagu atau apa, satu sound, jadi nggak terlalu dimasukin ke PowerPoint. Nah, terus efek yang paling saya suka itu kemarin si Jeng ngasih tahu itu nama efeknya, saya lupa namanya apa. Pokoknya ini pas dia turun jatuh. Nah, di sini. Ini ada efeknya, saya lupa namanya apa. Nah, ini. Jadi di sini nih itu sebenarnya soundnya itu kan keluar di mana-mana tuh. Cuma dikasih efek jadi
suaranya itu ada keluarnya kayak dari laptop. Jadi ini keluarnya dari laptop, terus ada juga di bagian awal. Nah, ini juga, jadi kayak suaranya itu bukan dari screen-nya, tapi bukan dari kayak speaker atau apa, cuma dari speakernya HP. Jadi suaranya dikecilin. Saya lupa nama efeknya apa. Oh, high pass. Nama efeknya high pass. Jadi kita masukin, jadi itu soundnya ntar jadi kayak kedap dari screen gitu. Jadi efeknya terasa. Sama di bagian sini, bagian awal, bagian sin-sin sedih itu. Nah ya, sin-sin ini juga menarik menurut saya. Karena dari sini transisi efeknya menarik. Jadi kayak dia kaget terus jalan. Yang buat menarik adalah suara kakinya menurut saya. Jadi kayak efeknya lebih dinaikin lagi, jadi lebih apa? Lebih pop lah. Ini saya pikir sound design bisa dikerjain 1-2 hari karena saya pikir cuma masukin doang. Kalau dilihat, kalau dilihat sebenarnya ini kayak orang main game Super Mario lama-lama. Banyak banget layernya. Kata orang-orang sound design susah ya, emang susah baru tahu saya begitu ngerjain ini. Jadi ya jangan remehin apa-apa kayaknya dari animasi, kayak susah semua. Oke, itu sekian dari saya. Mungkin ada yang mau nanya. Terima kasih Benhard, sekali lagi sudah share ilmu. Ini ada yang tanya, pembagian tugasnya gimana kan online tuh supaya pada tidak ngambil scene yang sama, apakah menggunakan semacam website atau memantau mana scene yang belum dan mana yang sudah. Silahkan Benhard di-sharingkan. Oh, kalau yang itu kita pakai satu aplikasi namanya Norton apa Notion. Pokoknya kayak gitulah Notion. Nah, itu kita pakai itu. Iya, kita pakai itu semua. Jadi semua scene kita layout. Bentar, coba saya cari ininya deh. Harusnya masih ada, saya bentar. Nah, ini hub project animasi kita. Jadi ini ada task list-nya. Nah, ini sebenarnya tadi rame, cuma ya kita bikin segini banyak. Jadi ini bisa tinggal drag and drop sebenarnya. Jadi lebih enak, lebih gampang. Jadi misalnya statusnya apa, bisa diganti-ganti. Cuma karena ini udah selesai, jadi saya semuanya dihilangin aksesnya, jadi nggak bisa diganti-ganti. Nah, ini semua misalnya yang ngambil si J nih mana tadi. Ini yang ngambil saya. Nah, personnya siapa? Benhard gitu. Misalnya si J tadi nih, scene 14 step 2, personnya siapa? Si J. Nah, itu semuanya diginiin sama kalau ada note nih kayak gini. Green looping wall cycle. Nah, berarti bagian green ini buat lagi looping gitu. Jadi nggak crowded semua, misalnya kayak scene 1 yang ngambil siapa, scene 1 yang ngambil siapa, 2, 3. Nah, jadi kita nggak bentrok gitu. Terus ada lagi tadi, apakah menggunakan lancar? Oh, udah. Lancar, internet apa? Oke. Mungkin itu. Ada lagi. Gerakin awan. Yes. Itu pakai bentuk close dulu Premiere. Kayaknya AI-nya bakal lag. Itu pakai efek di After Effects. Namanya, bentar. Scene berapa tadi? Scene berapa ya? Tapi cakep gitu ya. Itu sebenarnya awan statis doang. Terus dikasih After Effects. Ya, awannya cakep banget, gila. Awannya cakep banget. BG PS7, oke. Sabar lagi buka. Nih, awan itu sebenarnya kayak gini. Nah, awannya begini. Terus dipisahin layernya antara bulan, sinarnya, sama awannya. Jadi awannya cuma background flat. Terus ada bulannya itu sendiri. Nah, ntar bulan itu kan gerak tuh tadi. Gerak dari kiri ke kanan, terus diputar kayak berubah. Ini ntar quarter dah.
Nah, ini sebenarnya pakai blend mode. Oh my god. Kayak ini, linear dodge, hard light ini semua blend mode. Nah, jadi kita bikin dari siang pakai blend mode, set jadi malam. Nah, jadi semua sinar ngikutin nih di track pakai ini parent, set jadi malam. Nah, sinarnya ini pakai opacity dari 0 ke 100. Keren banget. Thank you. Nggak ada nih. Kalau nggak ada, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Benhard dan kelompoknya. Luar biasa ya, mantap sekali ya. Kita beri tepuk tangan, kita beri apresiasi. Kerja kelompok bisa dikerjakan dalam kelompok, maksudnya teamwork-nya bagus banget. Kemudian animasinya juga bagus banget. Kalau nggak ada yang tanya, ya sudah. Sekali lagi Ibu mengucapkan terima kasih sekali buat Ben